Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Halo guys, kalian pasti sudah sangat familiar dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar yang dipercaya sebagai salah satu teori belajar paling tua ini nyatanya masih banyak ditemukan di kelas-kelas di Indonesia loh. Yang pertama, apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Saya beri satu contoh saja. Misalkan ada anak yang belajar perhitungan perkalian, tapi ketika ujian dia tidak dapat mengerjakan soal perhitungan perkalian dengan baik. Apakah anak ini sudah dikatakan belajar? Ya, jawabannya adalah belum, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Yang selanjutnya, penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yay or nay? Yes, it's absolutely yay. Lalu, apa saja yang harus disiapkan oleh guru pintar ketika akan menerapkan teori ini ke pembelajaran? Secara umum, langkah yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran adalah: yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal belajar. Yang keempat, menentukan indikator keberhasilan belajar. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar seperti pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatannya akan dibuat seperti apa, metode pembelajarannya apa, medianya apa, dan waktunya berapa lama, seperti itu. Lalu yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan melalui latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. Yang kedelapan, mengamati dan menganalisis respons pembelajar. Yang kesembilan, memberikan penguatan baik positif maupun negatif. Dan yang terakhir, merevisi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu, untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, guru pintar perlu menyiapkan dua hal ini. Yang pertama, yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Siswa sebagai subjek yang diharapkan akan mampu memiliki sejumlah kompetensi yang sebagaimana telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Yang kedua, untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, guru pintar perlu menyiapkan rencana materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya sih proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa. Namun kenyataan tidak demikian adanya. Sebagian siswa ada yang sudah tahu dan sebagian ada yang belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas. Nah, untuk dapat memberi layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa, guru pintar dapat menggunakan dua pendekatan.
yaitu dengan cara menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan dan materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa. Oke, di video kali ini mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Memang sedikit ya, tapi ya saya harap bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Dan terima kasih sudah mau menonton hingga akhir. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.